mulai dari dulu aku masih kecil itu aku mau jadi istilahnya mau ikut lomba aja dulu orang tua nggak support gitu. Orang tua nggak support mulai dari lomba nyanyi dari sekolah ke sekolah gitu. Dulu kalau mungkin masih kecil diurusin sama orang tuanya, pakai baju gaun yang bagus, pakai sepatu baru atau apa gitu. Kalau dulu aku bener-bener lomba itu pakai baju sekolah, terus dianterinnya sama guru sekolah, datang misalnya ke sekolah mana gitu kan, terus ikut lomba se-Jakarta atau apa, itu bener-bener pakai seragam sekolah yang nggak dianterin sama orang tua. Tiba-tiba pulang-pulang udah bawa oven, udah bawa rice cooker. Loh, kamu dari mana? Ya tadi habis lomba menang juara apa gitu. Jadi dari kecil emang aku sudah menemukan passion aku dalam bernyanyi gitu, dan dari kecil aku merasa bahwa oke, aku tahu nih passion aku gitu, dan I am willing to work hard, I am willing to face the kesusahan, kesulitan atau proses apapun itu gitu. Sampai suatu saat dulu aku juga sempat dibimbing oleh salah satu almarhum Alfa Sesoria juga gitu. Kecil-kecil jadi aku udah diajak World Choir Games, diajak Asian Choir Games, dan ada satu momen dalam hidup aku yang aku ngerasa kayak I have to go out of my comfort zone gitu loh, dan akhirnya aku mau ikut join satu kompetisi bernyanyi untuk anak-anak. Itu namanya Idol Cilik gitu, dan di situ orang tua aku bener-bener karena di rumah nggak ngerti kan, dulu masih kecil nggak ngerti cara ngeprint gimana gitu kan, ngambil formula dari mana. Akhirnya aku sama kakakku berdua kita pergi ke warnet, abis itu kita ngeprint sendiri, kita ngisi sendiri datanya, dan abis itu akhirnya baru minta tanda tangan orang tua karena butuh persetujuan dari orang tua gitu. Dari situ mama papaku kaget gitu, kamu beneran mau ikut ini gitu kan, beneran aku mau ikut gitu. Jadi aku bener-bener dulu ikut itu ngantri dari jam 6 pagi gitu kan, ngantri dari jam 6 pagi terus sampai di tengah ribuan orang, karena itu yang pertama kalinya waktu itu. Jadi emang hype-nya juga luar biasa banget, sambutan dari masyarakat gitu. Dan ya puji Tuhan akhirnya keterima gitu, dan di situ juga prosesnya luar biasa gitu loh. Sebagai aku waktu itu umurnya masih 10 tahun atau 9 tahun gitu, dan aku harus menghadapi di mana lo bekerja sama dengan orang-orang yang sudah dewasa gitu, dan lo mau sukses, lo mau maju, lo gak bisa memposisikan diri lo sebagai umur 10 tahun gitu, gak bisa. Lo harus mau gak mau harus grow up gitu, mau gak mau harus dewasa gitu. Jadi benar-benar dari cara menghadapi orang-orang yang ada di sekitar aku gitu, menghadapi orang-orang yang gak suka sama aku, menghadapi orang-orang yang ngejek aku. Dulu kan aku dibilang kayak Angel tuh paling cuma bayar aja gitu kan, atau Angel ini, Angel itu, dan segala macem gitu. Bahkan dulu aku inget banget pas aku masih kecil umur 10 tahun aku ikut kompetisi itu, ada salah satu pihak yang gak suka sama aku gitu. Bayangin aja aku anak 10 tahun aku bisa diteriakin di depan muka dengan dengan bahasa yang kasar banget. Maksudnya kan kita masih kecil ya at that time gitu, dan aku harus menghadapi itu gitu. Tapi anyway, selama 6 bulan itu secara mental aku dibentuk banget. Sampai sekarang ini ya puji Tuhan udah banyak achievement sih gitu, mulai dari bisa nyanyi dengan salah satu komposer dunia David Foster, terus udah punya single aku sendiri, terus udah bisa nyanyi di sini, di sana, mendapatkan opportunities bisa duet sama penyanyi-penyanyi senior yang luar biasa gitu. Jadi ya aku ngerasa emang apa yang aku alami pada saat itu ternyata it leads me to a better place or better opportunities gitu. Ya tapi kembali lagi bahwa di balik achievement, di balik semua yang aku capai, semua itu melalui proses yang luar biasa gitu loh. Orang mungkin cuma ngelihat enaknya aja, karena aku ada tipe orang yang mungkin bukan suka mengekspos kehidupan pribadi, atau mungkin lagi sedih terus nulis di Twitter kayak aduh sedih, aduh lagi susah gitu. I'm not that type of person gitu. Aku jaga banget apa yang aku tulis di sosial media, dan it's not that I'm not being myself, tapi aku bukan orang yang suka mengekspos kesulitan aku gitu loh. Orang tua aku dari dulu ngajarin bahwa walaupun kita susah, tapi kita nggak boleh punya mentalitas yang seperti itu gitu loh. Nggak boleh punya mentalitas yang minta-minta gitu. Itu it's not about kayak lo mungkin orang kaya atau lo mungkin orang yang apa, tapi itu bagaimana kita memberi respon terhadap masalah itu. Jadi emang aku bukan orang yang suka menggembar-gembar masalah kayak gitu. Sampai salah satu contohnya gitu ya, salah satu breakdown atau salah satu momen yang paling bukan menyedihkan sih, tapi membuat aku cukup down itu adalah kemarin ini gitu loh. Sebenarnya jujur udah banyak sih dunia entertainment ini gitu ya, semuanya pada ngomongin aku ngomongin abis-abisan itu di sosial media tuh. Yang aku pertamanya ngeliatnya cuman
kumpulan orang itu dalam waktu berapa jam itu udah naik langsung jadi trending topik dan langsung menjadi semua bahasan media gitu. Bayangin aja nama aku di mana-mana yang nggak terhormat banget gitu loh, kayak menang dasar piala karena dibilang penyanyi karbitan lah, penyanyi dongkrakan, penyanyi yang didukung oleh satu pihak dan ini dan itu dan segala macem gitu. Dan satu sisi tough sih karena mendapatkan banyak sekali cibiran juga, opini publik ya gitu, opini publik mengenai aku gitu kan, yang bilang inilah itu, bahkan ada orang yang nge-curse aku juga kayak udah lah lo nggak usah nyanyi gitu, emang lo tuh artis karbitan gitu kan, emang lo tuh artis buatan, artis yang didukung ini itu dan segala macam gitu. Tapi di situ aku bener-bener down banget karena yang lebih menyedihkannya lagi nih, bayangin aja aku punya path gitu kan, dan di si path aku tuh isinya adalah orang-orang yang tahu mereka temenan sama aku tapi ngomongin aku juga gitu. Itu kan orang-orang yang pernah bekerja sama dengan aku, orang-orang yang mungkin kenal aku seperti apa gitu ya. Aku bukan menyalahkan mereka atau benci sama mereka, enggak sama sekali gitu ya. Tapi kembali lagi emang aku mau bilang publik itu jahat banget gitu, public opinion tuh jahat banget, social media itu jahat banget gitu. Di situ aku belajar satu hal, ini sebenarnya pelajaran yang aku masih belajar sampai sekarang gitu loh, bahwa we have to believe in ourselves. Kita harus percaya sama diri kita sendiri.